Salam permata yang dikasihi Tuhan, yang menjadi teks bacaan firman Tuhan pada PA minggu ini adalah Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 34 sampai dengan 39 dengan tema berhikmat dalam berbicara. Semua orang suka berbicara, tetapi belum tentu mereka berhikmat. Ketika orang berbicara kurang berhikmat, itu bisa menimbulkan situasi yang kisruh, kacau, bahkan mungkin bisa terjadi miskomunikasi. Dengan kata lain, berbicara dengan hikmat adalah sebuah nilai kekayaan yang tak ada tandingannya. Permata yang kami cintai, kalau kita melihat dari teks bacaan kita, jelas sekali bagaimana peran orang berhikmat di dalam kehidupannya untuk meredakan situasi yang tegang jadi lentur, yang keras marah jadi lemah lembut. Itulah yang dilakukan oleh Gamaliel, seorang ahli Taurat, guru besar, dan yang ikut berperan di dalam mahkamah agama, di mana pada sidang sebelumnya mahkamah agama dengan geram ingin sekali melakukan tindakan yang tidak pantas kepada para rasul, di mana mereka memberitakan kebenaran Tuhan yang mati dan bangkit kembali. Ternyata pemberitaan mereka sudah diprovokasi oleh oknum tertentu yang sama sekali benci dan tidak suka dengan ajaran Yesus ketika dia masih ada di dunia dan sekarang ada pada para rasul. Mereka berupaya untuk mengintimidasi, membenci, bahkan ingin melenyapkan ajaran dan semua rasulnya. Namun demikian, Gamaliel berkata demikian. Namun sebelumnya dia mohon agar para rasul sesaat keluar dari ruang persidangan. Nah, mulailah berbicara Gamaliel dengan memberikan beberapa pengalaman masa lalu. Katanya, lihatlah si Teudas yang mengaku seorang yang istimewa dan memiliki banyak pengikut. Namun ketika dia tewas, maka pengikutnya bercerai-berai. Demikian juga si Yudas dari Galilea yang mengaku adalah orang yang terpenting juga, namun ketika dia tewas, maka pengikutnya juga bercerai-berai. Nah, lalu kata Gamaliel dalam ayat 38, apa yang dikatakan? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima sehingga situasi menjadi adem
bahkan para rasul. Diringankan hukumannya, walaupun ada desakan jangan lagi memberitakan Yesus yang telah bangkit. Nah, dari situasi ini kita bisa melihat bagaimana peran orang yang berhikmat dalam persidangan. Situasi bisa menjadi adem. Sekiranya di dalam sebuah persidangan gereja ada 1-2 orang yang selalu berbicara dalam hikmat, ya pasti semua persidangan dalam segala agendanya dapat memberikan kesejukan kepada semua peserta, dan semangat mereka semakin bertumbuh. Bahkan semua agenda dan keputusan persidangan juga dapat mereka lakukan di lapangan. Karena apa? Karena ada hikmat yang membentuk situasi persidangan jauh lebih indah daripada yang biasanya. Nah, kalau kita perhatikan persidangan di gereja, lembaga kerohanian, apa sih bedanya dengan sidang-sidang politik atau juga lembaga non-rohani dengan lembaga rohani? Mari kita perhatikan. Kalau kita mengikuti beberapa agenda persidangan gerejani, di sana ada juga situasi yang mencekam. Bahkan bisa terjadi perpecahan gereja, perasaan tidak enak, saling mencaci maki, terjadi pengelompokan, terjadi blok-blok. Itu kan tidak sehat. Gambaran yang demikian itu bertanda di sana sangat kurang orang-orang yang berbicara dalam berhikmat Tuhan. Bayangkan seandainya ada sidang non-gerejani yang tertib, santun, lembut. Sidang non-gerejani, semestinya sidang-sidang gerejanilah yang jauh melebihi itu. Sidang yang menghadirkan kuasa Tuhan, hikmat Tuhan. Itu seharusnya. Jadi, melalui bacaan kita pada PA ini, Gamaliel yang tidak banyak berbicara, tetapi dia disegani, dihormati, berwibawa di depan halayak ramai. Mengapa dalam persidangan gereja ada pula yang sakit hati, ya, yang tidak enak rasanya, bahkan berkelanjutan? Damai itu sudah hilang. Walaupun ada label, masih ada jubah dan juga perangkat lainnya, tetapi hikmat itu sudah kosong. Jadi, melalui PA pada minggu ini kepada Permata, ada pesan ya yang luar biasa, agar Permata GBKP mengetahui cara berpendapat Gamaliel dalam persidangan. Dia itu kan rendah hati, tidak memaksakan kehendaknya, ya. Dia itu sebelum berbicara, dia sudah mikir itu. Dia bahas dalam otaknya, apa yang harus aku sampaikan, dengan cara apa? Ya dengan cara hikmat gitu loh. Jadi kepada Permata, ya, Permata adalah generasi penyambung ya hidup gereja. Jangan biarkan emosimu menguasaimu. Jangan biarkan sifatmu yang arogan yang menjadi kekuatan dalam memberikan pendapat. Tetapi ingatlah bagaimana Gamaliel dengan rendah hati, berhikmat,
Sehingga ketika dia berbicara, situasi reda kembali, penuh semangat, dan yang seharusnya ada korban itu dihindari. Lalu yang kedua, berdoa untuk seluruh peserta persidangan GBKP menjelang mupel. Ini juga sidang majelis sinode, sidang kerja sinode, segala agenda persidangan. Doa adalah kekuatan yang utama. Sehingga ketika ada doa dengan rendah hati, penuh dengan penyesalan, dan juga dibimbing oleh Roh Kudus, kita percaya orang-orang beriman seperti Gamaliel semakin banyak di persidangan gereja kita. Sehingga di sana bukan lagi kepentingan pribadi yang diutamakan, tapi kepentingan Tuhan. Ketika gereja dalam persidangan mengutamakan kepentingan pribadinya, kelompoknya, itu pasti iblis mempunyai peluang untuk memecah belah persidangan. Tetapi ketika kepentingan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Gamaliel, kalau memang maksud dan tujuannya dari manusia, itu akan lenyap sendiri. Tetapi kalau dari Allah, kamu tidak bisa melenyapkannya. Bahkan mungkin kau dikatakan melawan Tuhan. Nah, bagi orang Yahudi, yang namanya melawan Allah adalah sesuatu perbuatan yang sangat keji. Dan bahkan mungkin Allah juga akan menghukum mereka. Jadi ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita berbuat, hati-hati. Jangan sempat cara kita berbicara melawan Tuhan. Tetapi yang kita inginkan adalah berbicara dalam beriman seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan kita berbicara menghadirkan keademan, ya, kesejukan, ketentraman, sehingga situasi menjadi jauh lebih indah. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin.